cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipartakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya yakin dan percaya setiap saudara yang hadir di rumah, dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya. Dan sebelumnya itu kita mau berdoa supaya ibadah ini diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di kemuliaan anak Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, pada pagi hari ini kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Hari ini kami akan memuji dan membesarkan akan nama Bapa. Engkau berarti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Dan kami yakin percaya Engkau hadir di mana di setiap kita berada Tuhan Yesus mengikuti ibadah online ini Bapa. Kami yakin percaya ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu terjadi di saat kami memuji dan membesarkan akan nama Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, mari katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh saudara. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan Yesus, Yesus, puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan saudara, katakan sembah dan puji, sembah dan puji, nuri dan puji, penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji, penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan pujian ini saudara. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkaulah Raja kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia,
Sembah dan puji. Engkau rapi setiap jemaat yang hadir dimanapun mereka berada Bapa. Ada urapan kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Sembah Dia. Haleluya. Yesus. sembah dan puji. Yesus Tuhan. Sembah dan puji. Haleluya. Namanya Sembah dan puji. Tui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Ya Allah, Bapa Tanggara yang angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, haleluya. Hari Allah, Bapa Tanggara yang Maha Esa. Mari sembah Dia. Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah Dia, haleluya. Angkat suaramu, sembah Yesus. Dia ada dimanapun saudara berada. Dia akan merapi saudara. Dia akan berkati saudara. Sembah Dia, haleluya. Siaralah yang Maha Esa. Engkau yang kami sembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Katakan sembah dan sujud pujian. Sembah dan Sembah dan puji. Tui tatamu. sembah. Sembah dan puji. Tui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bangkit berdiri saudara. Katakan sembah yang sujud. Amin. Sembah dan puji. Tui tatamu. Sembah Dan puji. Tui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak-sorak dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang kita tinggikan dan kita agungkan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang memuji Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Allah kita bertakhta dan mari kita puji Dia. Mari kita tinggikan nama Yesus di pagi hari ini. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Yes. Tuhan Allah bertakhta di atas pujian. Pada pagi hari ini kami yakin percaya dimanapun saudara berada ada kuasa Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umatnya. Dia Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah Haleluya. atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita
atas pujian umatnya. Dia hadir dimanapun saudara berada. Amin. Di tengah kita kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Banyak kuasa dalam pujian, yang nyanyilah segenap hati dan jiwa. Banyak kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kegelapan. Banyak kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Banyak kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama katakan Bapa dan kuasa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara pada pagi ini masih memuji Tuhan. Amin. Saya percaya di atas puji-pujian ada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya. Mari kita semua memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari saudara di rumah, angkat tangan saudara. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari katakan bersama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Kita mau bangkit saudara. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Raja. Haleluya. 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 Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap saudara pasti diberkati Tuhan, pasti diurapi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya.
Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Dr. Hagatitus Handoyo, dan Ibu Gembala, Pendeta Muda Eli Handoyo, untuk memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk bisa membawakan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersatu hati bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan pesan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang ada di rumah bersama katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah bahagia orang saleh. Di sana dikatakan miktam dari Daud. Kalau Bapak Ibu lihat ada kata miktam di sana, artinya adalah firman Tuhan ini, Mazmur ini yang ditulis oleh Daud sangat penting Bapak Ibu. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah Mazmur emas dari Daud itu sendiri tentang kehidupannya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Engkau yang ada di rumah bersama katakan amin. Yes. Saudara terkasih, judul firman Tuhan hari ini adalah tetap bertahan dan jangan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara soal ketahanan dan tidak goyah, kalau Bapak Ibu lihat, kuatnya suatu bangunan itu tergantung dengan yang namanya pondasi yang ditancapkan. Semakin tinggi bangunannya, semakin kokoh pula pondasinya. Jadi kalau Bapak Ibu membangun suatu rumah, suatu gedung bertingkat, suatu menara, ketika engkau semakin tinggi membangun gedung tersebut, maka pondasinya harus semakin dalam. Kalau kita lihat di dunia ini, ada satu gedung yang sangat tertinggi di dunia, namanya adalah Burj Khalifa.
Tempatnya ada di Dubai Bapak Ibu. Tingginya 823 meter dan ada 163 lantai. Dan ternyata dibangun tahun 2004 sampai dengan 2010. Dan membutuhkan pondasi yang sangat dalam, yaitu kurang lebih 105 meter ke dalam tanah dipatok pondasinya itu Bapak Ibu. Demikian juga selain gedung yang tinggi pencakar langit, kalau Bapak Ibu lihat juga suatu pohon semakin besar juga akan semakin dalam akarnya. Coba Bapak Ibu lihat tanaman pohon-pohonan yang ada di Kebun Raya Bogor, itu besar-besar. Tetapi ternyata ada yang lebih besar dari pohon-pohonan yang ada di Indonesia. Namanya adalah pohon beringin Bapak Ibu. Dan pohon beringin ini ada di Eko Caves Mempulangan Afrika Selatan Bapak Ibu. Dia punya akar sedalam 400 kaki atau 120 meter di dalam permukaan tanah. Dan dia dinobatkan sebagai pohon tertinggi dan terdalam akarnya di dunia. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, tadi kita berbicara soal gedung, soal akar sebuah pohon. Sebenarnya Bapak Ibu, pondasi kekristenan kita juga tidak jauh dari yang namanya gedung dan pohon tadi Bapak Ibu. Semakin kekristenan kita semakin matang, keimanan kita semakin dewasa, kerohaniannya dalam Tuhan, saya percaya itu semua tidak terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita kuat iman, kita berakar penuh, kita mempunyai buah-buah yang dalam Tuhan, pasti asalnya karena kita berakar dalam Tuhan. Dan akarnya itu sangat dalam Bapak Ibu. Oleh sebab itu pondasi kehidupan kekristenan kita harus kita tetap pertahankan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, bagaimana cara kita mempertahankan pondasi kita yang dalam, akar kita yang dalam? Ya Bapak Ibu, salah satunya adalah dengan yang namanya berdoa. Ada yang namanya dengan beribadah, memuji menyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau GBI Altar Philadelphia ada ibadah, ada komsel, ada acara-acara kerohanian, engkau harus ikut. Karena mengapa? Karena ketika engkau ikut ibadah, maka akar keimananmu dalam Kristen, pondasi imanmu dalam Kristen, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak ikut ibadah dan orang ikut ibadah Bapak Ibu. Yuk, mari hari-hari ini kita ikut ibadah kita dengan rajin, dan juga ikut komsel dengan rajin Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak-anak kita, anak-anak remaja, anak sekolah minggu juga harus sejak kecil, sejak remaja mereka ditanam dalam pondasi kekristenan, berakar dalam pondasi kekristenan yang benar. Supaya kenapa? Supaya mereka hidupnya tidak goyah dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah saudara yang terkasih, karena judul firman Tuhan saya tetap bertahan dan jangan goyah, saya mau katakan Bapak Ibu, hari-hari ini sangat sulit sebetulnya untuk bertahan. Hari-hari ini tidak mudah untuk bertahan Bapak Ibu. Kalau kita ditanya kenapa tidak mudah, kenapa nggak gampang? Karena kita 2 tahun ini ya Bapak Ibu, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi terjadi atas kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu, COVID-19 belum selesai, masih berlanjut. Kita doakan saja supaya bisa menjadi endemik, tidak menjadi pandemik lagi Bapak Ibu. Tetapi kenyataan yang ada, COVID-19 ini sangat membuat orang terpuruk, siapapun dia orangnya. Belum lagi COVID-19 selesai, kita ditimpa lagi dengan yang namanya minyak goreng langka Bapak Ibu. Saya kadang-kadang mau tertawa, minyak goreng bisa langka, dan saya tidak hanya tertawa, tapi saya merasakannya Bapak Ibu. Gimana saya menemani istri saya ke supermarket untuk belanja minyak goreng sampai muter-muter. Di beberapa supermarket swalayan habis semuanya. Bahkan saya pergi ke suatu tempat grosir bersama dengan teman-teman sekretariat gereja. Kita cari minyak untuk jemaat, susah setengah mati Bapak Ibu. Karena kenapa? Memang zamannya lagi sulit. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di media TV, lihat di media-media lain,
Bapak Ibu bisa lihat beberapa hari lalu, penjaga supermarket bisa nangis. Karena kenapa? Karena SPG-nya diomel-omelin sama orang yang mau beli minyak. Kenapa bisa diomel-omelin, dimarah-marahin? Karena mereka sangat marah luar biasa, dan marahnya salahnya sama SPG-nya, bukan marah sama yang lainnya, Bapak Ibu. Sehingga SPG yang jaga toko yang jual minyak nangis, Bapak Ibu. Bahkan ada lagi kenyataan aneh yang terjadi di negara ini. Beberapa waktu lalu juga Bapak Ibu bisa lihat di televisi, ya, ada orang-orang yang ngantri minyak goreng dari jam 5 pagi, Bapak Ibu. Supermarket bukanya aja jam berapa? Ya, dengan cara apa? Dia taruh sendalnya di tempat kasir sampai di pintu keluar. Supaya kenapa? Supaya ketika antri minyak goreng, ya minyak gorengnya dia kebagian, Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya lagi, sendalnya dijaga sama aparat, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada kerusuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belum lagi di luar dunia sana ada perang, ada invasi dari Rusia ke Ukraina, Bapak Ibu, yang katanya akan membuat dunia akan semakin terpuruk. Tapi kita doakan saja supaya semua tidak terjadi. Dan kalau terjadi pun, Bapak Ibu, kita tidak boleh goyah, harus menjadi orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi hari ini, Bapak Ibu, yang namanya perang, itu pasti ada penderitaan. Yang namanya perang pasti ada kehilangan. Yang namanya perang pasti semuanya akan mengalami kerugian, Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya di Indonesia tidak ada perang. Di Indonesia cuma perang minyak goreng doang mahal, Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita bisa melewati semuanya ini. Nah, saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa saudara yang bisa tahan uji, itu puji Tuhan. Saudara yang bisa lolos dari ujian-ujian iman, itu puji Tuhan. Tetapi jangan salah, banyak orang-orang Kristen juga yang nggak bisa bertahan. Banyak orang-orang Kristen juga menjadi kecewa dan bahkan meninggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena penderitaan di dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengalami hal yang tidak baik. Mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka tidak bekerja lagi. Mereka cari makan susah, cari minyak goreng susah. Ya, apapun yang dilakukan serba sulit di zaman-zaman ini. Nah, saudara terkasih, semua memang tidak mudah. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap bertahan dan jangan goyah, katakan amin. Yes, makanya tadi pertama saya buka firman Tuhan dengan yang namanya pondasi dan karakter kekristenan. Ya, karena firman Tuhan ini sesuai dengan Alkitab katakan dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan apa? Bahagia orang saleh, Bapak Ibu. Siapa itu orang saleh? Saudara dan saya tentunya orang-orang saleh. Orang-orang yang sudah tinggal dalam Tuhan, orang-orang yang sudah berakar dalam Tuhan, orang-orang yang sudah punya pondasi di dalam Tuhan, itu adalah orang-orang saleh. Dan izinkan saya pada hari ini untuk mengingatkan, untuk menguatkan kita semua, supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa bertahan dan tidak goyah di tengah dunia yang sedang goncang ini, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dua hal. Ada cara bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dan tidak goyah di dalam mengalami kesulitan hidup ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita tidak goyah dan supaya kita bisa bertahan dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, catat baik-baik, adalah percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara terkasih, Mazmur 16 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini adalah kata-kata dari seorang yang namanya Daud. Daud itu dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh seperti saya dan saudara kepada Tuhan. Tetapi Daud dalam segala macam pergumulan hidupnya, baik dia sebelum diurapi menjadi raja dan setelah dia diurapi menjadi raja, dia begitu banyak mengalami permasalahan dalam kehidupannya, Bapak Ibu.
Kehidupannya seakan-akan tidak pernah berhenti untuk menyulitkan keadaannya. Semakin hari dipakai Tuhan, semakin diurapi Tuhan, semakin menjadi orang saleh, semakin begitu rupa Daud diizinkan Tuhan untuk mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dia mesti dikejar-kejar Saul. Dia mesti diiri hatikan oleh Saul. Dan berbagai macam banyak hal yang menimpa pada Daud sehingga ia bisa berkata, sehingga ia bisa berbicara bahwa apapun keadaannya, sekali lagi Bapak Ibu, apapun keadaannya, Alkitab hidup penuntun berkelimpahan juga mencatat hal ini. Daud mengatakan bahwa apapun keadaannya, nggak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Artinya adalah tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, kebahagiaan tanpa Tuhan. Jadi kalau dia bersukacita harus ada Tuhan. Kalau dia berbahagia dalam hidupnya harus ada Tuhan. Diselamatkan harus ada Tuhan. Nah saudara terkasih, makanya Daud menjadi seorang yang dewasa kerohaniannya, bahkan disebut dia adalah orang yang saleh. Karena mengapa? Karena dia merasakan segala hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Dan dia hanya bisa merenungkan, dan dia hanya bisa bersyukur, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang baik dalam hidupku. Tidak ada yang lain lagi selain Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Artinya apa? Apapun keadaannya, Tuhan tetap baik bagi dirinya Daud. Nah saudara terkasih, kalau saya pelajari lebih dalam lagi, kejadian yang Daud alami ini rupanya di dalam perjanjian baru juga dialami oleh Rasul Paulus di tengah penderitaan pelayanan dan kehidupannya, Bapak Ibu. Rasul Paulus ketika dalam penjara, dalam Filipi 1 ayat 21, dia masih bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa orang yang berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati itu adalah untung, itu hanya bisa dikatakan oleh orang-orang saleh. Itu hanya bisa dikatakan oleh orang-orang yang hidupnya ada dalam pondasinya Tuhan dan dia berakar dalam kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang saleh, Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus dia bisa berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangkan Bapak Ibu, hidupnya bukan dirinya lagi. Ketika pondasi kekristenanmu dalam, ketika akar pengetahuanmu tentang kekristenan itu dalam, Bapak Ibu, engkau akan berkata bahwa hidup ini bukan hidup aku lagi, tetapi hidup ini adalah Yesus yang hidup di dalamnya, di dalam saya. Nah, saudara terkasih, kenapa saya katakan bahwa percayalah kepada pemeliharaan Tuhan? Karena Yesus kita, Allah kita, Dia adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu ada di Filipi 4 ayat 19, Bapak Ibu. Garis bawahi kata memenuhi segala keperluan. Kata memenuhi segala keperluan itu adalah pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Tuhan yang menyanggupi segala kebutuhan kita, apapun keadaannya. Nah, saudara terkasih, percayalah Bapak Ibu, waktu kita menyampaikan keperluan-keperluan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memenuhinya. Maka Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Menurut apa? Menurut kekayaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang artinya adalah menurut rencana dan kehendaknya. Bukan menurut rencana dan menurut apa yang kita mau. Bukan Bapak Ibu. Tapi menurut apa yang Tuhan berikan. Dan sekarang, apakah permasalahan dalam kehidupanmu? Apakah keuangan? Apakah sakit penyakit?
apakah pergumulan hidupmu yang berat, atau apapun yang kau sebutkan permasalahan hidupmu, saya mau katakan hari ini, kalau engkau punya pondasi yang dalam Tuhan Yesus, kalau engkau punya akar yang dalam Kristus, maka engkau akan bisa berkata bahwa Tuhan engkau adalah Tuhan yang memelihara hidupku. Dan sehingga aku tidak akan takut lagi. Aku akan tetap dan tidak akan goyah. Aku akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Nah, saudara terkasih, saya mau katakan bahwa hanya dalam persekutuan dengan Kristus kita dapat mengalami namanya pemeliharaan Tuhan. Melalui apa kita mendapatkan? Ya itu tadi, Bapak Ibu. Melalui doa-doamu, melalui kepercayaanmu, melalui ibadahmu, melalui ucapan syukur. Saudara terkasih, dan salah satu bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita adalah, kalau Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian 1 dan selanjutnya, ketika Tuhan menciptakan alam dan semesta dan seisinya, menciptakan manusia, menciptakan semua yang Dia ciptakan, Bapak Ibu. Dia menciptakan tidak setengah-setengah, tetapi Dia menciptakan manusia supaya manusia juga bisa menikmati apa yang Dia ciptakan. Apa yang diciptakan bisa dipakai, matahari, bulan, dan bintang, tanaman, tumbuhan, dan lain-lain, semua manusia bisa pakai, bisa gunakan. Saudara terkasih, Tuhan Allah kita itu adalah bukan Tuhan pencipta, pembuat, perencana yang biasa seperti orang-orang profesor-profesor yang biasa di luar sana. Saudara tahu kalau handphone, laptop saudara rusak, saudara tidak perlu khawatir, karena apa? Ada garansinya, Bapak Ibu. Bahkan kalau mobilmu rusak, motormu rusak, ada garansinya, bisa 1-2 tahun. Dan itu namanya adalah pemeliharaan, Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu di Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, mari kita percaya bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah kita tidak bisa bertahan. Janganlah kita menjadi goyah dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka semuanya kekhawatiran itu, semua yang kita pikirkan yang belum terjadi itu, Bapak Ibu. Kita memikirkan minyak goreng langka, kita memikirkan hidup ini makin sulit, kita memikirkan ini Omikron, Covid tidak habis-habis, dan lain-lain, Bapak Ibu. Semua akan hilang kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu yang namanya iman, Bapak Ibu. Nah yang kedua, yang terakhir, saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang mampu bisa bertahan dan tidak goyah? Yang kedua itu adalah, Bapak Ibu, kau harus tetap memandang Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, maka Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saya lebih suka dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, Bapak Ibu, atau kitab BIS dalam bahasa Indonesia. Saya dikatakan bahwa aku selalu ingat kepada Tuhan. Ingat, aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Nah, saudara terkasih, kata ingat di sini bisa dikatakan itu karena lahir dari iman, Bapak Ibu. Kata ingat Tuhan, memandang Tuhan di sini itu lahir karena iman kita, karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa ingat, kita tidak bisa memandang Tuhan, maka semuanya akan hancur, Bapak Ibu. Tapi ketika kita ingat Tuhan, ketika kita memandang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih, saya percaya kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita ingat kepada Tuhan, bukan yang lainnya, Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan. Saya mau katakan dalam segala keadaan,
bahkan dalam segala kesulitan kehidupanmu yang kau alami saat ini, marilah tetap ingat kepada Tuhan. Di tengah keterpurukan hidupmu, kau ingat kepada Tuhan. Di tengah sakit penyakitmu, kau ingat kepada Tuhan. Di tengah kebangkrutan kehidupanmu, kau ingat kepada Tuhan. Bahkan di tengah penganiayaan apapun juga, kau ingat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih, dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, "Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap bertahan tidak goyah. Jangan memandang kepada yang lain. Jangan memandang kepada roh-roh dunia. Jangan memandang kepada orang-orang yang memberikan harapan. Ya, jangan engkau memandang orang-orang yang seolah bisa membantu engkau. Tetapi ketika engkau mengalami permasalahan dalam kehidupanmu, yang pertama engkau lakukan adalah engkau harus melihat Tuhan. Engkau harus memandang hanya kepada Tuhan, bukan yang lain, Bapak Ibu. Saudara terkasih, salah satunya kita memandang Tuhan adalah mari kita pandang janji Tuhan. Karena firman Tuhan ini, Bapak Ibu, begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita melakukan firman Tuhan setelah kita membacanya? Itu, Bapak Ibu. Saudara terkasih, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita soal berkat, contohnya, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, di sana kita diajarkan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, di situ ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Ada beberapa saya bacakan, Bapak Ibu. Di sana dikatakan dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, saya tidak baca semua, saya baca sebagian saja. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga." Kalau engkau tidak berakar dalam Tuhan, tidak ada fondasi dalam Tuhan, engkau akan berkata, bagaimana mungkin orang-orang yang miskin berbahagia di hadapan Allah? Lalu ada lagi yang berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Kalau engkau tidak ada fondasi dalam Tuhan, engkau tidak ada punya akar dalam Tuhan, mana mungkin kau bisa berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Lalu ada lagi kata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran." Ada lagi katakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mana ada, Bapak Ibu, ayat-ayat seperti itu kalau kita tidak berakar dan kuat pondasi kita dalam Tuhan. Saudara terkasih, saya mau katakan, Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita punya permasalahan kehidupan, kita pengen buru-buru berdoa, kita pengen buru-buru supaya setiap permasalahan kehidupan kita, supaya penyakit kita lenyap dalam kehidupan ini. Kita pengennya berdoa supaya COVID-19 ini lenyap, supaya kita bisa hidup normal seperti biasa. Semua orang itu pengen mujizat, Bapak Ibu. Semua orang butuh mujizat. Hamba Tuhan juga butuh mujizat. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan mujizatnya, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah proses ketika engkau mengalami mujizat. Oleh sebab itu kenapa saya ambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12, Bapak Ibu. Karena kata-kata berbahagia di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, berbahagialah orang yang lapar, dan lain-lain, Bapak Ibu. Sebetulnya kata berbahagia itu adalah makarios bahasa aslinya, Bapak Ibu. Makarios itu artinya adalah bless, artinya adalah diberkatilah, Bapak Ibu. Dan untuk bisa mencapai kata-kata ini, Bapak Ibu, engkau merubah kata-kata yang tidak baik menjadi baik. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang berduka cita. Diberkatilah orang yang haus dan lapar. Diberkatilah orang yang dianiaya. Diberkatilah orang yang karena aku kamu dicela, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ini menandakan bahwa firman Tuhan mau mengatakan, ketika engkau dalam kesulitan hidupmu, jangan engkau hanya berpatokan kepada mujizat. Karena memang semua orang butuh mujizat, Bapak Ibu. Tetapi tidak mau mengalami prosesnya.
Saya mau katakan ketika engkau butuh mujizat, mujizat itu mujizat Bapak Ibu. Tuhan bisa putarkan telapak tangannya seperti ini, dan mujizat terjadi, bisa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, kalau mujizat itu datang dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita mengalami proses mujizatnya Bapak Ibu. Nah saudara terkasih, saya mau katakan hari ini, mari kita tetap memandang kepada Tuhan, bukan yang lain. Ingat, tetap memandang kepada Tuhan, bukan mujizat. Kalau kau memandang mujizat, engkau kejar-kejar mujizat kemanapun orang akan membuka yang namanya mujizat. Kemanapun orang akan menyembuhkan kesembuhan ilahi. Kemanapun orang akan membuka ibadah yang namanya memutuskan resesi ekonomi dan lain-lain, memutuskan kutuk, yang mendatangkan berkat dan lain-lain Bapak Ibu. Itu namanya mujizat. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini adalah tetap memandang Tuhan supaya engkau tetap kuat dan tidak goyah Bapak Ibu. Saudara terkasih, kau ingat kisah 10 orang kusta di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. 10 orang kusta ini ketika Tuhan sembuhkan, ketika dia melihat Yesus, Tuhan sembuhkan mereka 10-10-nya. Tetapi yang 9-nya ngacir pergi begitu saja Bapak Ibu. Tetapi ada satu orang, udah gitu orang Samaria lagi. Orang Samaria ini tidak pergi, tetapi tetap tinggal di sana. Dan dia hanya berada di dekat dengan Tuhan Yesus. Mengapa dilakukan seperti itu Bapak Ibu? Sebab kehidupannya, sebab dalam pemikirannya, sebab dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya, kepada orang yang telah mengasihinya. Oleh sebab itu ketika mujizat datang dalam kehidupannya, dia bersyukur. Tapi dia tidak begitu langsung pergi Bapak Ibu. Tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia melihat Yesus. Dan dia berkata, Engkau baik Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Saya mengasihimu Tuhan. Itu dilakukan oleh orang Samaria yang tinggal satu di sana Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, tidak ada rubahnya, tidak ada bedanya ketika anak-anakmu di rumah datang kepadamu oleh karena ada maunya, karena dia berulang tahun, dia ada maunya melakukan dan merayu-rayu orang tuanya supaya dia dapat hadiah. Tetapi ada anak-anak yang ketika di rumah, ketika dia sedang berulang tahun, anak ini hanya memeluk orang tuanya. Padahal orang tuanya udah ngomong, ini hadiahmu nak, ini hadiahmu. Enggak, saya hanya pengen mami sama papi saja, saya mau peluk erat-erat. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Mungkin sangat jarang. Tetapi inilah yang dilakukan oleh 1 dari 10 orang kusta itu Bapak Ibu. Dia begitu memeluk erat Tuhan Yesus karena dia mengucap syukur, dia percaya Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Dan dia tidak melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, sekali lagi saya mau katakan, masih banyak orang Kristen yang memandang mujizat tapi tidak memandang Tuhan. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, jangan pandang mujizatnya. Engkau yang tadinya tidak ada apa-apanya sekarang menjadi orang yang luar biasa. Engkau yang tadinya miskin, engkau jadi kaya. Engkau yang tadinya menjadi orang biasa sekarang dihargai orang lain. Engkau yang tadinya punya pangkat biasa-biasa aja sekarang pangkatmu naik, kau dihormati orang. Engkau yang tadinya sakit penyakit nggak sembuh-sembuh seperti orang kusta tadi, akhirnya engkau sembuh. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak, jangan pandang mujizatnya, pandang Tuhan Yesusnya yang memberikan engkau mujizat. Itu yang benar. Nah saudara terkasih, sekali lagi Bapak Ibu, pandang Tuhan, jangan pandang mujizatnya. Ada kisah yang menarik, ini terakhir khotbah saya. Ada seorang ibu tua yang terjebak dalam peperangan dunia pertama.
ketika saat itu sedang berperang, tidak henti-hentinya bom, dentuman, meriam, tank-tank dari darat, dari udara membom rumahnya. Ibu ini orang yang sangat saleh, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan dia orang yang sangat berdoa kepada Tuhan. Tapi ibu tua ini, Bapak Ibu, ketika terjadi kesulitan dalam kehidupannya, sudah beberapa hari dia tidak makan karena peperangan yang dia alaminya. Ketika itu dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, kalau engkau ada, tolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Singkat cerita, datang pasukan yang menolong ibu ini, Bapak Ibu. Dia datang dan dia ketuk rumahnya, ayo ibu, saya dari pasukan perdamaian, ayo kita pergi bersama-sama dengan tank saya. Oh tidak, saya tidak mau, karena saya lagi nungguin Tuhan menolong saya. Loh, sekarang waktunya ibu, rumah ibu sudah mau hancur. Oh enggak, silakan pergi, saya menunggu pertolongan Tuhan. Lalu berikutnya, setelah berhari-hari lagi kemudian, datang bala bantuan dari Palang Merah, Bapak Ibu. Dan dia datang ke sana, dia ambil ibu itu dengan tandunya. Ibu ayo, ikut dengan saya. Saya dari bala bantuan Palang Merah. Ayo ikut saya supaya ibu selamat. Apa yang dikatakan ibu tadi? Oh tidak, enggak usah. Saya sedang berdoa dan saya percaya Tuhan tolong saya dengan mujizatnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, ketika suasana rumahnya sudah berantakan semua dengan penuh dengan bom sana sini, dan ibu ini masih bertahan, datanglah seorang tentara yang baik hati ke dalam rumahnya dan berkata, ibu, ayo ikut saya. Engkau harus ikut, karena dunia ini sudah mau berakhir karena peperangan. Ayo ikut. Ibu ini masih tidak percaya dan berkata, tidak, saya tidak akan ikut, karena saya masih berdoa kepada Tuhan untuk supaya mujizatnya datang kepada saya. Singkat cerita, Bapak Ibu, pasukan Nazi menurunkan bomnya dan hancur semua. Blas! Ketika hancur semua dan tidak ada tersisa, ibu tersebut juga akhirnya mati, Bapak Ibu. Dan ketika dia mati, dia ada di hadapan Tuhan. Dan ketika dia ada di hadapan Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini orang yang saleh, saya ini orang yang beragama, saya ini orang yang menyembah Tuhan Yesus, saya ini orang yang setia beribadah, saya berdoa tidak ada henti-hentinya, kenapa Tuhan tidak mendatangkan mujizat untuk saya, Tuhan? Engkau di mana saat itu? Bapak Ibu tahu, Tuhan hanya tertawa. Dia cuma tertawa. Hai ibu, sesungguhnya doamu itu aku dengar. Tetapi ketika datang pertolongan pertama, ada tank yang menjemput engkau di rumah, engkau tidak mau ikut. Lalu aku kirimkan bantuan yang kedua dari Palang Merah, engkau pun tidak mau ikut. Lalu yang terakhir, ketika rumahmu sudah berantakan, ada seorang prajurit datang kepadamu untuk mengambil engkau. Engkau mau ditandu tapi engkau tidak mau ikut. Sesungguhnya aku mendatangkan mujizat kepadamu, tapi engkau nggak respon sama saya. Saudara terkasih, pada hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan pernah pandang mujizatnya, tapi pandang Tuhannya yang punya mujizat itu sendiri, Bapak. Dan yang terakhir, Bapak, saya mau katakan hari ini, mari supaya kehidupan kita tetap bisa bertahan dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan tidak goyah, iman kita tidak runtuh. Mari kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tetap memandang Tuhan. Tuhan Yesus berkata kita semua, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar firman-Mu tinggal tetap dalam hati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan, hamba-Mu percaya biar lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau menguatkan kami semua, yang pada dasarnya kami adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan. Kami mungkin pernah ditolong Tuhan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan saat-saat ini kami mengalami permasalahan kehidupan kami karena resesi COVID-19 dan lain-lain, Bapak.
Tuhan Yesus ajar kami untuk tetap kami kuat dan tetap percaya dan tetap diingatkan kalau Tuhan mampu menolong kami, maka Tuhan juga saat ini juga mampu menolong saya. Tuhan hanya satu yang kami minta, biar kami tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat dan tetap kami setia beribadah kepada Tuhan dan kami tidak goyah. Tuhan Yesus, hari-hari ini memang sangat sulit untuk kami lewati. Tetapi satu hal yang kami percaya adalah ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, pasti kami akan cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Dan kaki kami tidak akan goyah. Seperti Daud, seperti Rasul Paulus yang telah memberikan contoh iman kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi, berkati, sehatkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa khusus, bersyafaat untuk bangsa negara Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa khusus untuk presiden, wakil presiden, untuk setiap aparatur yang ada ya Bapak. Kami mengurapi, memberkati mereka semua biar mereka memimpin negara ini akan takut akan Tuhan. Sehingga mereka memerintah dengan benar, sehingga mereka memerintah berdasarkan bukan apa yang mereka miliki dari golongan partainya mereka sendiri Bapak. Tapi mereka memerintah karena mereka mengasihi bangsa ini seperti kami mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Pengurapan Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami yang ada di Singapura. Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati untuk Bapak Ibu Gembala kami yang ada di Singapura. Untuk Bapak Pendeta Dr. Hagetius Handoyo, untuk Ibu Pendeta Muda Eli Handoyo yang ada di Singapura juga di sana ya Tuhan. Kami berdoa biar mereka selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Anak cucu mantu Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan semakin hari Kau pulihkan dengan kesehatan yang luar biasa. Sehingga pada suatu saat nanti kami akan bertemu kembali dengan Bapak Ibu Gembala yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan siap terima doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.